Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang menyempatkan berkunjung ke channel ini. Kali ini saya akan meneruskan cat air saya yang bertemakan lalat, dimana lalat ini telah saya buat 2 tahun lalu dan sekarang melanjutkan lagi untuk bagian-bagian lain dari lalat. Digambarkan di sini lingkaran kehidupan lalat serta bagian wajah dan mulut lalat yang bagi saya punya tantangannya tersendiri. Nah, silahkan sambil menyimak dan kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Terima kasih. Tapi mohon maaf ya, karena dibuatnya tidak seperti alur yang seharusnya, saya malah memulainya dengan menggambar dari bagian pupa terlebih dulu. Saya memulai dari bagian pupa yang diawali membuat dari tengahnya terlebih dulu, lalu dilanjut memblok pada bagian badannya. Agar mudah dalam pembuatannya, saya memulai dengan mencari padanan warnanya yang sesuai mungkin dengan aslinya. Setelah mendapatkan warna yang kita ingini dan agar menjadi lebih mudah lagi, saya hanya menyiapkan warna turunannya seperti warna coklat yang ditambahi unsur kehitaman dan ditambahkan warna putih untuk bagian yang terangnya. Oh iya, upayakan bagian terang objek diusahakan tidak usah diwarnai ya teman-teman. Selanjutnya saya menggunakan campuran warna kuning, ditambahkan sedikit krem, dan dengan membuat garis tengah terlebih dahulu, dilanjut dengan memblok warnanya. Untuk bagian terang objek seperti yang sudah diinformasikan, tidak usah diberi warna, dan ini dilanjutkan terus sampai kepada telur yang seperti bentuk beras.
saya menggunakan Fabriano paper 200 gram, ukuran A2 ini teman-teman ya, berjenis hot press. Proses selanjutnya saya menambahkan warna gelap pada bagian badan lalat dan juga memerciki bagian-bagian tertentu agar terjadi pola bintik pada bagian badan lalat. Selanjutnya dari percikan-percikan itu dengan menggunakan warna terang agar terlihat lebih mendekati aslinya. Lalu bagian tengah saya putihkan agar aksennya keluar dan lebih terlihat kuat begitu. Di sini saya berpindah lagi pada versi pupa karena sudah terlihat kering ya, untuk menambah pekat pada bagian gelapnya pupa. Begitu juga pada stage 3 sampai ke 1 hingga telur. Nah, di sini saya tambahkan lagi ya aksen putihnya pada badan lalat supaya lebih terlihat dimensi dan kedalamannya. Proses ini saya lebih percepat ya teman-teman, supaya kita juga bisa lebih banyak lagi yang kita bisa perhatikan.
Lanjut dengan membuat aksen abu-abu yang menggambarkan proses perubahan bentuk pada sebuah lalat. Saya menambahkan sedikit warna abu-abu pada sayap supaya kesan transparansinya itu lebih terasa dan terlihat agak sedikit berbayang begitu. Selanjutnya dibuatlah detail untuk pupa dengan menambahkan kesan garis supaya menguatkan tekstur pada pupa, disertai menguatkan garis tegas pada bagian badan pupa yang disertai 2 titik atas yang kemungkinan besar itu nanti menjadi sebuah mata. Pada pupa saya buat bergaris-garis dengan kesan arsir supaya lebih terlihat jelas lagi bahwa pupa tersebut mempunyai tekstur yang bergaris.
Ini sedikit mengenai progresnya ya teman-teman. Selanjutnya proses membuat sayap pada lalat. Nah, ini diberi dulu air ya pada area yang mau kita warnai. Tujuannya agar ketika warna diterapkan pada bidang gambar, efek cat airnya itu akan meluas karena ada air yang menggenang di permukaan kertas. Sambil menunggu kering, saya pindah ke gambar siklus hidup lalat dan saya akan membuat efek bayangan pada pupa, larva sampai kepada telur. Di proses ini saya menggunakan warna abu-abu muda supaya terlihat ada efek bayangan di sana. Dilakukan lagi proses pengulangan pada bayangan supaya terlihat kesannya lebih dalam dan agak sedikit pekat pada bayangan yang mau kita terapkan. Di tahap ini saya memberikan warna campuran antara hijau dan biru. Lalu nanti akan dibuat detail-detailnya pada garis outline pada bidang bagian sayap yang terluar dahulu. Pada cat air ada masa tunggu atau masa tunda ya untuk proses pengeringan sebuah warna atau pigmen yang akan kita terapkan. Jadi memang kadang harus sedikit menunggu sampai setidaknya menjadi lebih kering pada permukaan kertas. Setelah mencampur warna untuk bagian mata, saya mencampur antara merah dengan coklat juga sedikit hitam untuk mengejar warna yang sesuai atau seperti yang dikehendaki. Di bagian muka lalat, saya memulai dari memblok warna pada bagian mata. Oh ya, posisi kertas gambar ini sekitar 45 derajat ya teman-teman. Jadi airnya itu agak menggenang di bagian bidang gambar yang sudah kita basahi terlebih dahulu. Untuk mengurangi genangan warna pada bagian bawah mata,
Saya hanya membersihkan kuas sekering mungkin. Kuas itu akan menghisap warna yang tertinggal pada bidang bagian kertas yang sudah kita terapkan tadi. Jadi untuk mengurangi dan menghindari efek blok warna pada bagian tertentu. Kembali ke sayap lagi dan mulai membuat garis-garis halus pada bagian atas sayap, juga pada bagian sisi-sisinya. Dilanjutkan ke bagian-bagian dalam, saya membuat seperti mengasir gambar. Begitupun yang terdapat pada bagian dalam juga dibuat secara bergaris-garis. Setelah terlihat kering pada sayap, saya memulai lagi prosesnya untuk memberi kesan tebal pada warna atau pekat pada warna yang kita harapkan. Seperti apa nanti warna itu akan keluar gitu pada kertas atau pada bidang gambar.
Selanjutnya saya membuat efek titik pada mata lalat. Hanya saja cara saya membuatnya dimulai dengan garis, dengan harapan dapat menghasilkan efek titik-titik pada mata lalat. Dan garis dibuat saling bersilangan, dan ini juga saya kewalahan menjaga garis konstannya ya. Memang diperlukan latihan yang terus-menerus supaya bisa menghasilkan garis-garis yang pasti dan akurat. Juga besaran poin garis yang akan kita buat. Nah, di situ titik konstan yang harus kita pertahankan supaya tidak ada yang terlalu besar garisnya atau tidak juga terlalu kecil garisnya. Seperti itu. Pada bagian wajah, saya mencampur yellow ochre dengan sedikit coklat. Dimulai dari bagian yang terlihat tua, dilanjut ke bagian dalamnya. Oh iya, bila mendapati sedikit kesalahan, bisa segera dihapus ya teman-teman. Bisa dengan lap bersih, juga dengan tisu, selama masih dalam keadaan basah. Tapi jika sudah kering akan susah untuk dihapusnya. Proses selanjutnya, saya memberi tambahan warna gelap pada bagian wajah yang terlihat dalam, dan kita akan lanjut lagi nanti ke bagian mata, yang saya akan berikan aksen titik pada bagian detail mata tersebut. Dari sini saya akan mulai membuat titik-titik putih pada bagian mata lalatnya. Prosesnya akan saya percepat teman-teman, biar lebih kita mencermatinya juga lebih enak ya, jadi nggak terlalu membosankan.
Dan ini untuk progresnya ya teman-teman. Pada mata kanan saya mengisi pada bagian warna yang tergelap dulu, dan saya kembali ke bagian tengah muka untuk mulai membuat detail bagian dalam antara hidung dan mulut. Pada bagian tertentu saya buat efek arsir karena memang pada bagian wajah lalat banyak sekali ditumbuhi bulu, juga ada tanduk-tanduk ya, atau mungkin bulu-bulu keras gitu dan menyerupai seperti tanduk. Dari sini dimulailah proses pengarsiran pada wajah.
selanjutnya saya akan menambahkan unsur putih ya pada bagian wajah lalat, dan saya menggunakan cat akrilik putih agar kesan yang dibuat tuh terlihat lebih jelas, juga putihnya jauh lebih lebih bright begitu. Dan di sini saya mulai membuat detail pada mata sebelah kanan. Sedikit lagi proses ini akan berakhir. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang mau menyempatkan waktunya untuk melihat apa yang kita buat mengenai belajar studi mengenai lalat dalam cat air. Terima kasih sekali untuk teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk bantu men-subscribe, like, juga bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan beginilah hasil akhirnya teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah bisa dan mau berkunjung ke channel ini. Untuk selanjutnya ke depan akan dibuat lagi studi yang lain mengenai cat air. Terima kasih.